wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati Mertosono dari kelas 1D Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai negara dan konstitusi. Jadi, pengertian negara. Negara dalam bahasa Sanskerta yaitu negeri, negara yang berarti wilayah, kota, atau penguasa. Ada 3 ide pokok yang terkandung di dalam pengertian negara, yaitu pertama, negara adalah organisasi kelompok manusia. Kedua, organisasi kelompok manusia itu mendiami wilayah tertentu. Ketiga, kelompok manusia itu mengakui pemerintahan yang berdaulat dan mengurus tata tertib dan keselamatannya. Jadi, secara terminologi, negara adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang mempunyai cita-cita bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada juga pengertian bangsa dan bernegara. Istilah bangsa atau negara muncul karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang menampakkan eksistensinya di dalam kebersamaan. Istilah bangsa mengandung 2 pengertian, yaitu bangsa dalam konteks dan genealogis, antropologis, dan bangsa dalam konteks politik. Bangsa dalam konteks genealogis atau antropologis merupakan pengertian bangsa yang bersifat alamiah, yakni sekelompok orang yang mempunyai kesatuan asal turunan bahasa yang diikat atas dasar persamaan darah atau gen yang mendiami suatu kawasan atau daerah tertentu. Adapun unsur-unsur bangsa, sekelompok masyarakat atau orang biasa dikatakan sebagai sebuah bangsa ketika memenuhi unsur-unsur. Pertama, memiliki asal-usul dalam sejarah bersama dalam suatu bentuk ikatan atau sentimen kolektif. Kedua, memiliki bahasa, struktur sosial, dan sistem politik yang dikehendakinya. Ketiga, adanya wilayah sebagai ruang hidup kelompok bermukiman dan mencari nafkah bagi kelangsungan hidup. Keempat, memiliki dan menunjukkan identitas kolektif yang menjadi atribut sebuah budaya hingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Adapun unsur-unsur bangsa, pertama rakyat, kedua wilayah dengan batas-batas tertentu, ketiga pemerintah yang berdaulat. Adapun sifat-sifat negara, pertama sifat memaksa, kedua sifat monopoli, ketiga sifat totalitas. Konstitusi. Kata konstitusi berarti pembukaan yang berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer. Belanda menggunakan istilah grondwet yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar ground dari segala hukum bentuk organisasi yang pada umumnya berbentuk tujuan yang sering disebut dengan konstitusi atau undang dasar dahulu. Konstitusi digunakan sebagai penunjuk hukum penting yang digunakan secara luas dalam hukum konon yang menandakan kepunyaan. Konstitusi memiliki tujuan yang berkaitan dengan pertama, berbagai lembaga kenegaraan dengan wewenang tugasnya masing-masing. Kedua, hubungan antar lembaga negara. Ketiga, hubungan antar lembaga negara pemerintah dengan warga negara atau rakyat. Keempat, adanya jaminan atas hak asasi manusia. Kelima, ada hal lain yang bersifatnya mendasar sesuai dengan perkembangan zaman. Semakin banyaknya pasal yang terdapat dalam suatu konstitusi, tidak menjamin konstitusi tersebut baik.
Adapun sifat konstitusi, pertama formal, kedua material, ketiga fleksibel, dan keempat kaku atau raik. Fungsi konstitusi yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Konstitusi Negara Indonesia. Konsepsi Konstitusi Negara Republik Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam arti luas, Konstitusi Indonesia didasarkan pada Pancasila yang tercantum dalam arti luas pembukaan Undang-Undang 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sebuah konstitusi negara kita yang ditetap oleh para pendiri negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya merupakan dokumen hukum tetapi juga mengandung aspek lain seperti pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dan penyelenggaraan negara. Adapun amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, penghapusan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disebut dengan ABRI. Ketiga, penegasan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi. Keempat, desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan negara. Kelima, mewujudkan kebebasan pers. Keenam, mewujudkan kehidupan yang baik. Dan yang terakhir adalah adapun tujuan perubahan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dan mencapai tujuan nasional. Kedua, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan perlindungan hak asasi manusia. Keempat, menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokrasi dan modern. Baik, terima kasih. Itu penjelasan mengenai negara dan konstitusi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.